Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Latis. Terima kasih yang terus menonton dan menyaksikan Latis YouTube, dan terima kasih juga yang telah menyaksikan dari awal hingga terakhir, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang terus memberikan dukungan lewat subscribe, like, share, dan komen. Nah, demi malam ini kita membicarakan tentang bahwa kebutuhan intelektual terhadap orang-orang yang kepada penguasa atau pemerintah yang memegang pemerintahan sungguh-sungguh sangat-sangat berat, sangat-sangat dibutuhkan sekali dalam ruang gerak berpikir. Nah, jadi para pejabat pun jangan melihat bahwa para pemikir atau yang telah diberikan wilayah untuk berpikir dan memberikan masukan kepada pemerintah itu dia hanya dilihat saja hasilnya, tapi tidak pernah dibaca dan tidak pernah dianalisa oleh para penguasa. Ini juga sangat-sangat membahayakan, karena khususnya di bidang 4 hal yang paling penting, yaitu intelijen, militer, budaya, dan pendidikan. Ini 4 hal yang harus kita lakukan. Dilakukan ruang gerak, diberikan kebebasan para analisa untuk melihat kenyataan yang ada, baik terhadap negara-negara merah yang ada di sekitar kita, demikian juga negara-negara luar yang selalu memanfaatkan kita dan mengatur kita, lalu juga negara-negara yang selalu ingin tahu tentang kita, juga negara-negara yang so akrab dengan kita tapi tidak pernah memberikan sesuatu arti bagi kita. Jadi inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa seorang intelektual atau para pemikir di bangsa ini telah memberikan sesuatu lewat pemikiran yang pasti, pemikiran menurut analisa, pemikiran menurut teori, pemikiran menurut keberadaan sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, jadi para penguasa itu diwajibkan agar membaca hasil-hasil analisa-analisa yang diberikan oleh para yang diberikan wewenang untuk memberikan masukan kepada pihak penguasa. Karena terkadang intelektual ini dianggap tidak ada, bahkan terkadang ini para pemikir-pemikir bangsa ini selalu dianggap orang-orang yang tidak dibutuhkan, tapi hanya sekedar pendamping, atau biar ada kesan bahwa pemerintah memperhatikan para pemikir. Tapi setiap apapun yang diberikan oleh para pemikir tidak pernah dibaca, tidak pernah dianalisa oleh pihak pemerintah, hingga hasilnya pun akhirnya mengambil dari sikap pemerintah sendiri berdasarkan laporan-laporan dari orang-orang yang dianggap bisa oleh pemerintah, padahal mereka terkadang tidak memahami sesuatu yang ada di luar dari pemerintahan, yang ada di luar dalam pemerintahan. Ini yang terjadi, dan betapa anehnya kita selalu menganggap para pemikir itu adalah hanya pembicara yang membuang air liurnya untuk memberikan saran kepada pemerintah, dan terkesannya sok tahu. Jadi apapun yang dilakukan oleh para pemikir ini bagian dari proses, bagian dari masukan, bagian dari segala sesuatu yang diperlukan. Kenapa? Karena pemerintah, para orang yang berkuasa, tentunya sibuk dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh mereka, dan kesibukan mereka pun tidak sedikit, banyak. Nah, tapi masukan dari para pemikir ini adalah untuk kepentingan negara secara umum, pemerintah secara khususnya, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, dan para pemikir itu kebanyakan memasukkan apa yang pemerintah inginkan. Tapi terkadang
tidak dihargai. Makalah-makalah yang dibuat terkadang itu hanya menumpuk di meja dan tidak diberikan dan tidak dibaca oleh pihak pemerintah. Ini menurut pengetahuan saya aja, quote unquote. Jadi seperti itu yang terjadi, dan banyaklah yang terjadi. Nah, inilah yang harus pemerintah harus aktif dalam berpikir, membaca hasil analisa para analis atau para pemikir atau cendekiawan yang kerjaan mereka hanya melihat, meninjau, menganalisa keadaan apa yang telah terjadi di sekeliling mereka. Jadi seperti itu. Seperti Amerika, National Security Act, NSA itu membutuhkan orang psikologi, budaya, orang memahami kata, yang memahami kalimat, kata, dan bahasa, hingga mencapai pada titik tujuan apa yang mereka ingin bicarakan dan apa yang telah mereka lakukan lewat apa yang dilakukan oleh presiden mereka atau musuh dari musuh-musuh mereka yang mereka anggap musuh. Mereka teliti cara berbicaranya, cara apa berbohong apa tidak dalam mental, dalam gerak badan. Jadi demikian juga buku-buku yang mereka sebar di berbagai negara, itu pun harus mereka teliti lagi apa yang kekurangannya apa. Jadi segala sesuatu itu, termasuk Inggris, banyaknya orang-orang para pemikir dalam pemerintahan, demikian juga Jerman, Jepang, semua negara di bangsa di dunia ini selalu memiliki para pemikir, membutuhkan para pemikir. Bahkan Amerika di Pentagon itu ada think tank namanya RAND, RAND. RAND itu memikirkan bagaimana mengalahkan Hizbullah, bagaimana mengalahkan Israel. Nah, salah satu orang dari mereka itu adalah orang yang membuat the end of the last capacity, the end of economic capitalism, Fukuyama apa namanya, saya lupa nama orangnya. Nah, dia sendiri sampai membahas tentang Iran, bagaimana mengalahkan Iran, bagaimana menghancurkan Iran, bagaimana menghancurkan Wilayatul Faqih, bagaimana mereka menghancurkan Lebanon. Nah, hasil dari apa yang mereka lakukan lewat CIA, lewat Pentagon, lewat NSA itu ditujukan bagaimana mereka mengambil kebijakan dari hasil apa yang telah dipikirkan oleh para analis. Dalam video saya yang sebelumnya saya katakan bahwa Menhan itu harus berhubungan dengan di video-video sebelumnya bisa dilihat. Pertama, Menhan berhubungan dengan pangan, Menteri Pertanian. Menhan berhubungan dengan Menteri Pendidikan. Menhan berhubungan dengan Menteri Dalam Negeri. Menhan berhubungan dengan lembaga-lembaga think tank dan BIN, BAIS. Karena apa? Hubungannya itu pertahanan negara itu adalah berkaitan dari segala aspek dalam masyarakat Indonesia ini. Jadi bukan hanya militer yang mereka pikirkan, tapi juga bagaimana masyarakat Indonesia masih bertahan dengan budayanya, bagaimana masyarakat Indonesia masih tetap dalam sosialisasi, adanya ikatan yang sangat baik antara satu dengan yang lainnya. Ini juga pemenuhan terhadap pemenuhan terhadap kesejahteraan masyarakat, pendidikan masyarakat. Karena ini salah satu bagian dari pertahanan negara.
Jadi kuatnya masyarakat itu. Makanya di Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa tujuan dari bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi orang cerdas itu memang sudah ada dalam dirinya. Segala sesuatu yang memang dia memiliki kemampuan untuk menganalisa, memiliki kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari apa yang telah dipelajarinya dan pengalaman dia. Orang pintar itu belajar berusaha menjadi cerdas, tapi terkadang licik. Karena apa? Orang cerdas karena berusaha untuk menjadi tampil, maka dia terlebih berpikir tentang dirinya dan kelompoknya. Ini yang membedakan antara kecerdasan dan kepintaran. Nah, jadi para analis ini yang telah ditetapkan oleh negara untuk membantu pemerintahan, dengan susah payah mereka membuat makalah-makalah, susah payah mereka mengadakan peninjauan di lapangan, mereka membuat sebuah resume, membuat sebuah atau hipotesa, lalu membuat sebuah rangkuman. Karena berdasarkan data-data yang fakta yang ada di lapangan dan berdasarkan apa yang ada dalam teori. Jadi inilah yang harus dipahami oleh para penguasa. Para penguasa terkadang melihat bahwa analisa ini adalah orang-orang yang bawel. Padahal mereka memang telah ditetapkan oleh para penguasa untuk memberikan bantuan dalam sebuah kebijakan negara secara umum, dan lebih khusus kepada yang saya sebut tadi, militer, pendidikan, sosial budaya, dan urusan dalam negeri. Nah, makanya jadi jangan anggap remeh apa yang telah diberikan oleh para analis. Dibacalah. Makanya pemerintah ini, makanya inilah yang saya sebut yang saya sebut dalam video-video saya sebelumnya adalah mengalami stuck dalam berpikir. Karena mereka terpengaruh oleh budaya Orde Baru, menjauhkan buku, menjauhkan cara berpikir, menjauhkan membaca, menjauhkan diskusi, menjauhkan tulis menulis. Karena mereka besar di zaman itu dan mereka terserap oleh budaya apa yang diterapkan oleh Orde Baru. Penguasa sekarang pun sama, karena itu tadi. Karena rangkaiannya tidak pernah terputus. Karena karena kita menikmati apa? Karena kita melihat bahwa masyarakat ini hanya ketika politik praktis itu ketika saat kampanye dia memberikan uang, memberikan makanan, memberikan bantuan sosial, sudah selesai di situ. Lalu membangun negeri ini seperti membangun jembatan, jalan, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Tapi mereka melupakan bahwa kebijakan itu adalah hasil dari keberadaan adanya para pemikir di samping penguasa. Ini yang harus dilakukan oleh para penguasa untuk membaca apa yang telah diberikan dalam bentuk makalah-makalah. Jadi bukan hanya sekedar sepele. Dan jangan beri kesan bahwa para pemikir ini bawel, sok tahu, tidak. Karena mereka tahu, maka mereka menulis sebuah makalah untuk masukan kepada pemerintah pusat maupun daerah termasuk DPR. Untuk tujuan apa? Untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang berkepentingan dengan bangsa ini. Jadi jangan dianggap remeh para analisa ini atau para pemikir ini. Amerika yang negara besar itu aja di Senat dan Kongres mereka itu puluhan orang ahli-ahli dari Harvard, dari UCLA, Harvard, MIT, terus dari mana lagi, UCLA, MIT, terus Berkeley, dan sebagainya. Baik itu psikologi,
pengenalan terhadap bahasa, tubuh, membaca tubuh orang dan sebagainya. Karena itu tadi tujuannya untuk apa? Untuk biar mereka bisa membaca gerakan-gerakan musuh yang akan melakukan sebuah tindakan pada bangsanya. Jadi penguasa itu bukan hanya sekedar yang dia lakukan tuh menurut apa yang dia tahu. Seperti itu. Apalagi penguasa Indonesia ini saat ini masih bergaya Orde Baru. Apa? Meninggalkan teks, meninggalkan diskusi, meninggalkan menulis. Ini yang terjadi. Karena apa? Hasil didikan dari Orde Baru. Jadi pola-pola yang dilakukan oleh mereka selalu berinteraksi dan berulang-ulang. Seperti itu. Lalu juga melihat setiap channel ada diskusi di channel-channel televisi. Itu bagian dari tugas dari para analisa dan penguasa. Seperti itu. Apapun yang di situ ya kita pasti ada kebaikan di situ. Tidak ada sebuah keburukannya, paling ya cara dia bicara, cara dia mengecam, cara itu aja. Tapi apa yang dibicarakan adalah segala sesuatu yang mereka anggap berlawanan dengan apa yang mereka harapkan. Jadi ya inilah tugas-tugas dari para penguasa, mempelajari. Karena apa? Mereka membuat kebijakan. Kebijakan ini nggak bisa sembarangan. Selain itu dalam negeri, mereka juga membuat kebijakan untuk luar negeri. Berhadapan dengan negara lain, berhadapan dengan grup benua, lalu grup regional. Ini harus kita bicarakan. Bagaimana militer berhadapan dengan satu negara yang memiliki teknologi besar. Nah ini harus dipahami. Nah disinilah ada orang ahli. Bagaimana kita harus menghadapi mereka, apa yang harus kita lakukan. Nah inilah analisa ini dibutuhkan. Khususnya anggota DPR. Anggota DPR harus bisa memahami apapun, karena berbagai hal yang ada di dalam komisi-komisi DPR ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada dalam pemerintahan, keuangan, ekonomi dan keuangan, budaya, sosial, lalu militer, lalu hukum, dan lain sebagainya. Jadi ini harus kita pahami bersama. Jadi para penguasa itu jangan menganggap dirinya hebat, memahami. Tidak, belum tentu. Karena mendapat laporan dari intelijen, nggak bisa juga. Jadi seperti itu. Jadi gaya bahasa itu juga harus diperlukan dalam memberikan sebuah laporan. Jadi bukan hanya sekedar untuk melihat saja, tidak. Tapi para penguasa wajib hukumnya untuk memahami, membaca apa hasil yang diberikan oleh para analis. Karena berkaitan dengan segala aspek dalam kenegaraan dan kebangsaan. Baik itu kebijakan, baik itu hubungan diplomasi, maupun diplomatik, maupun hubungan antar wilayah, antar benua, antar regional. Ini harus dipahami bersama. Dan kita pun harus banyak memahami apa yang dikatakan para pemimpin negara lain tentang bangsa ini. Itu harus dianalisa, dilihat geraknya, mana yang bohongnya, mana yang tidak bohongnya, apa yang tujuan dia berbicara, lalu kenapa harus ada seperti ini, lalu gimana akhirnya yang dia buat. Kan itu tujuan-tujuan dari para analis. Ketika mereka press conference presiden, nah itu harus dilihat, dianalisa. Ketika mereka berhadapan dengan musuh, mereka harus melihat dengan apa mereka melakukan, dengan ekonomi kah, dengan militer kah, dan sasaran mereka ke mana.
ke ekonomi kah, ke militer kah, atau lewat intelijen yang mereka pakai. Dan memakai orang-orang yang ada di dalam bangsa yang mereka ingin lakukan penyerangan. Jadi analisa itu bukan sebuah hal yang sepele. Biasakanlah para pemimpin bangsa ini untuk selalu berhubungan dengan bacaan, dengan makalah. Biar apa? Biar membuat kebijakannya itu baik, bagus. Karena hasil dari analisa. Seperti itu. Khususnya di Badan Intelijen Negara, BAIS, lalu BAIS, Menhan, Lemhan, apa namanya tuh, Menhan, terus Jelangkap, Mabes TNI, itu diperlukan. Jadi bukan hanya sekedar ngomong-ngomongan seperti biasa. Tidak bisa seperti itu. Karena apa yang dikeluarkan oleh seorang panglima, oleh seorang menteri, itu adalah sebuah kebijakan. Itu menggantung pada siapa? Presidennya. Bila presidennya menganggap bahwa dia hanya membuat visi, lalu tidak melihat, lalu mereka menganggap bahwa menterinya lah yang membuat sebuah kebijakan, tidak bisa seperti itu. Keputusan tetap ada pada presiden. Nah, makanya presiden itu butuh banyak buku, banyak makalah, banyak diskusi dengan para analis, banyak diskusi dengan pihak intelijen, banyak diskusi dengan pihak analisa, para pemikir, cendekiawan, termasuk ekonomi. Jadi antara militer dan antara analisa dan para penguasa ini harus ada kedekatan. Karena keberhasilan semua negara itu berkat dari para pemikirnya. Nggak usah jauh-jauh. Kita bicara musuh bersama itu Israel. Itu aja mereka selalu menggunakan para think tank, para pemikir, para analis. Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam sebuah negara, menghancurkan sebuah negara. Apa yang harus pertama mereka lakukan? Mental. Mereka buat keberhasilan dulu. Mental musuh jatuh, masukin lagi yang lain. Lah, apa? Ekonomi. Masukin lagi orang-orang mereka ke dalam jaringan-jaringan yang ada dalam sebuah wilayah yang memang benar-benar dibutuhkan untuk dikuasai. Ini yang terjadi. Jangan kita pikir Indonesia ini tenang-tenang aja. Amerika di tahun 33 masuk ke Indonesia, mempelajari budaya bangsa ini. Mereka mulai menyerang itu di tahun Amerika masuk ke Indonesia tahun 50, PRI Permesta. Lalu 55, terus 55 pemilu, lalu 60 mereka kecolongan mereka ketika 59 kembali ke Undang-Undang 45 1960. Akhirnya presiden menjadi pusat kekuasaan tertinggi, bukan Perdana Menteri. Itu kecolongan mereka. Dan inilah permainan cantik antara Soekarno dan militer. Itulah satu-satunya persahabatan yang paling baik antara militer dan politisi di bangsa ini. Pada tahun 59 kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45. Halus, lembut, tapi pasti. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Presiden dan militer Indonesia. Kan seperti itu. Nah, ini memerlukan analisa. Memerlukan sebuah daya pikir kreatif seorang pemimpin. Bukan hanya membangun saja. Memang tujuan dari pemerintah itu adalah membangun fisik,
Tapi jangan lupa mencerdaskan kehidupan bangsa juga. Seperti itu. Karena bangsa ini adalah luas, besar, gabungan dari 5 negara Eropa. Baru terjadilah Indonesia. Satu, yang kedua, ending yang berbeda-beda. Ini di sini diperlukan analisa para pemikir. Bagaimana menghadapi sebuah budaya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Lalu masukkan budaya keindonesiaan ke dalam A, B, C, D, G, E, F, G, H, I. Lalu menggabungkan semuanya menjadi Indonesia. Itu perlu analisa, itu perlu tinjauan, itu perlu teori, dan itu perlu sebuah pemikir. Seperti itu. Lemhanas itu harus berbicara banyak dalam konteks-konteks diskusi-diskusi di seluruh Indonesia. Lemhanas harus memunculkan kembali ide kreativitas berpikir bangsa ini, meningkatkan kembali budaya bangsa. Bagaimana caranya? Dalam budaya dia harus bekerja sama dengan Menpar, Pak Menteri Pariwisata. Dalam Lemhanas juga harus mengajak masyarakat untuk berpikir. Dia harus bekerja sama dengan Menteri Pendidikan. Lemhanas juga harus bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri. Nah ini, jadi nggak bisa sepele gitu. Jadi nggak bisa masing-masing kerja sendiri-sendiri. Lalu Lemhanas kerja sama dengan dengan Menlu. Untuk apa? Untuk menganalisa bagian-bagian negara luar yang selalu membuat masalah di Indonesia ini. Ini harus juga memerlukan analisa. Lemhanas, Wantahanas, itu semua diperlukan. Karena keberadaan mereka memang untuk mendorong agar kebijakan bangsa ini menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, juga menguntungkan ketika melakukan sebuah interaksi dengan dunia internasional. Seperti itu. Jadi tidak bisa seorang pemimpin hanya mengatakan dia hanya melakukan visi. Tidak bisa. Visi dan kerja itu ada kepada pemimpin, presiden. Inilah yang harus kita lakukan bersama. Lalu jangan melecehkan ketika orang membicarakan tentang bahasa, lalu tiba-tiba ketawa. Tujuannya nggak jelas, tapi dia harus tahu dulu tujuan orang bicara tentang bahasa, tentang PMP, tentang teknik berpikir. Itu adalah bicara tentang konsep, ide yang harus dibumikan. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar berbicara tentang kambing di kandang, bagaimana dia kenyang, bagaimana dia bisa menghasilkan. Seperti itu. Nah, tapi ini malah membuat kebijakan negara. Kebijakan yang mengikat seluruh masyarakat bangsa, rakyat bangsa. Nah, jadi dianjurkan kepada seluruh penguasa daerah, penguasa negara, itu harus memiliki seorang think tank. Berapa orang think tank? Karena tujuannya apa? Mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat. Inilah yang terjadi. Termasuk DPR RI. Jangan terdorong oleh partai yang selalu membanggakan kebijakan partainya. Karena seorang individu, ketika dia masuk DPR, yang harus dia tonjolkan adalah apa? Bahwa partai membawa kebijakan untuk masyarakat banyak. Bukan untuk partainya dan bukan untuk individu yang ada di dalam DPR. Jadi jangan anggap kecil seorang pemikir itu. Karena seorang pemikir itu, dia mengasah otaknya, dia menganalisa,
Dia mengadakan tinjauan, dia mengadakan penelitian, menghasilkan sebuah hipotesa, menghasilkan sebuah rangkuman yang hasilnya diberikan kepada penguasa daerah maupun penguasa negara. Untuk apa? Membuat sebuah kebijakan biar tidak memihak pada salah satu kelompok. Seperti itu yang terjadi. Nah, ini di video saya sudah katakan bahwa penguasa saat ini adalah penguasa yang diajarkan cara berpolitik Orde Baru. Budaya politik yang sangat kuat pada cara Orde Baru. Karena apa? Mereka berpikir bahwa ketika menguasai masyarakat hanyalah dengan mensejahterakan, membangun fisik, tapi melupakan cara berpikir kecerdasan masyarakatnya. Hingga budaya menumpuk makalah, menumpuk hasil dari masukan dari para analis, itu adalah kesia-siaan semua, membuang uang negara. Makanya para pejabat itu harus membaca, mendengarkan para analis untuk melihat segala sesuatu berdasarkan fakta dan data yang telah diteliti oleh para analis, para ahli dalam bidang masing-masing. Tapi bila ini terjadi terus-menerus, kita hanya berpikir tentang fisik, tapi tidak pernah berpikir tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah mencerdaskan kemandirian dalam berpikir, kemandirian dalam berbudaya, kemandirian dalam berpolitik. Karena apa? Ketika dia melakukan sebuah kebijakan terhadap negara lain, dia berpikir dia tidak bergantung pada negara tersebut dan tidak memohon-mohon sebuah peralatan militer pada negara tersebut. Walaupun sudah sering dibohongin, sudah sering ditipu, sudah sering diembargo, tapi masih aja menikmati negara tersebut sebagai bahan pokok dari militer bangsa ini. Kita menggunakan sebuah negara lain untuk memancing biar mereka memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, negara, kita sebut sajalah Amerika Serikat, yang memahami watak para pejabat Indonesia kok. Karena apa? Sebelumnya dia telah membina orang-orang yang ada dalam Orde Baru. Dan mereka memahami konteks berpikirnya para pejabat bangsa ini. Seperti itu. Karena apa? Mentalnya mereka udah hitung. Nah, makanya disinilah digunakannya para analisa. Untuk apa? Membuat kita berpikir negara yang memiliki mandiri dalam berpolitik, mandiri dalam berbudaya, mandiri dalam kekuatan ekonomi. Seperti itu. Bukan hanya orang-orang lulusan luar negeri yang mampu, lulusan dalam negeri juga mampu. Karena tidak diberikan tempat saja. Akhirnya dilihatlah kendor orang dalam negeri, lulusan dalam negeri. Padahal lulusan dalam negeri itu lebih bermutu dibandingkan orang luar negeri. Kenapa? Karena mereka hidup dengan pola yang ada dalam negeri bangsa ini. Cara berpikirnya, cara berhubungannya, cara menelitinya, itu berdasarkan apa data dan fakta yang ada di lapangan bangsa ini. Orang luar negeri tidak, mereka ambil sebuah teori, mau itu sesuai apa tidak itu urusan belakang. Yang penting mereka pakai teori orang luar negeri yang ngetop. Nah, mereka udah dianggap hebat, padahal tidak. Kadang-kadang teori yang diterapkan dengan apa yang mereka lakukan terhadap bangsa ini berbeda dengan teori apa yang mereka ambil dalam sebuah masukan para pejabat. Karena bangsa Amerika Serikat, para penguasa Amerika itu tahu mental bangsa ini, pejabat bangsa ini. Demikian juga Cina. Eropa itu yang menguasai kita itu Inggris, itu menguasai bangsa ini, Belanda, Jerman. Ya, Prancis itu dibantu oleh Jerman, Belanda, dan
Inggris mencari data tentang Indonesia, atau mereka sudah tahu juga jangan cara berpikir budaya bangsa ini yang sudah umum di bangsa-bangsa Eropa dan bangsa Amerika. Ini seperti itu. Nah makanya jadi para pemikir bangsa ini pun jangan mau hasil teksnya itu ditaruh di meja saja. Sampaikan, antarkan, minta ketemu dalam sebulan itu sekali dengan para pejabat negara. Sebulan sekali dalam pejabat negara, dan beri hasil dari apa makalah yang telah diteliti oleh para analis. Berikan aja, suruh baca. Jabarkan inti-intinya, terus suruh baca mereka, para pejabat bangsa ini. Hingga mereka juga memahami apa yang telah terjadi dalam bangsa ini. Hingga hanya mereka jangan mendengar dari orang-orang yang memang ingin memanfaatkan kekuasaan presiden untuk kepentingan dirinya. Ini yang membahayakan sekali. Inilah yang terjadi pada bangsa ini, khususnya di lembaga-lembaga tinggi negara seperti apa? MPR, DPR, DPD, DPR, karena ini berhubungan dengan masyarakat banyak. DPD, dan disebutnya kongresmen. Anggota DPD itu anggota kongres kali. Demikian juga anggota MPR itu merangkap anggota DPR. Gimana kalau pejabatnya aja nggak membaca, tidak membaca tulisan hasil dari analisa para ahli pemikir? Seperti itu. Bila para pejabat tidak membaca ahli pemikir, ngapain mereka ada di situ? Ngapain mereka dibentuk? Ngapain mereka dibuat? Buang-buang negara aja. Nah, para pemikir ini selalu melihat bahwa apapun yang mereka lakukan itu harus berguna bagi bangsa ini, khususnya bagi para pejabat yang melakukan sebuah pengambil kebijakan yang sangat penting. Nah, jadi disinilah pentingnya para analis atau ahli pemikir. Jadi jangan makalah itu hanya dilihat saja atau ditaruh, ditumpuk begitu saja. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Tidak dilihat sebagai bagian dari yang terpenting, hanya sebagai seonggok sampah atau sebagai majalah atau koran yang bisa dibuang suatu waktu. Begitu kan terjadi? Kan lucu. Ya seperti ahli militer lah, kita bicara Mbak Koni Rahakundini mengatakan bahwa hasil apa yang dia berikan, hasil daripada analisanya hanya menumpuk aja, tidak pernah dibaca dan memenuhi laci-laci mereka. Ini seperti itu yang terjadi. Karena apa? Budaya dengar lebih kuat daripada budaya berpikir. Nah, ini yang membahayakan sekali. Ini harus kita rubah, ini kita harus ganti cara berpikir. Karena negara-negara besar seperti Rusia, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis itu selalu menggunakan para think tank, para pemikir itu untuk keutuhan mereka demi melemahkan bangsa lain dan memperkuat bangsa mereka. Dan asiknya bangsa ini menumpuk tulisan para analis. Luar biasa sekali. Makanya inilah yang terjadi pada bangsa ini, kisruh terus menerus dan selalu berbicara tentang akibat, tidak pernah melihat sebab dari awal. Dan kita tidak pernah mempelajari sejarah. Yang kita pelajari adalah saat ini. Saat mereka menjabat, saat mereka berkuasa, kedepannya masa bodoh urusan pejabat selanjutnya. Ini yang masalah sekali. Kalau di Amerika tidak, siap negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Inggris, Amerika Serikat,
Itu selalu. Jadi apa yang telah dibuat kebijakan pada satu presiden, mereka tetap menggunakannya kebijakan yang sama pada bidang-bidang yang telah mereka sepakati.